Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, kali ini gue bakal ngebahas Atta Halilintar yang lagi emosi karena dikritik oleh Dr. Ade Armando dari channel Cokro TV. Pak Ade adalah pakar komunikasi Indonesia dan juga dosen Universitas Indonesia. Selain itu, Atta Halilintar juga banyak dinyinyir oleh netizen. Sebenarnya Pak Ade Armando tidak hanya mengkritik Atta saja, tapi juga para artis lain mulai dari keluarga Anang Hermansyah, Raffi Nagita, Baim Wong, Andre Taulani, bahkan artis TikTok, Siska Kol, dan lain-lain. Alasan kritiknya adalah karena para artis tersebut suka membuat konten pamer kemewahan. Salah satunya Atta yang menggunakan jet pribadi saat honeymoon ke Bali. Dan menurut Pak Ade, hal tersebut berbahaya karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah. Pak Ade mengatakan sebaiknya menggunakan uang untuk yang lebih bermanfaat seperti membuka lapangan kerja daripada bergaya hidup mewah dan dipamerkan di sosial media. Karena itu Pak Ade meminta para artis termasuk Atta dan Aurel untuk berhenti membuat konten pamer kemewahan. Atta Halilintar membalas kritik Ade Armando dan netizen di akun Instagramnya dengan posting gambar ini. Apa yang kamu lihat? Mungkin hanya titik hitam padahal putih lebih dominan di sana. Ya, kebanyakan orang memang lebih mudah untuk melihat satu keburukan daripada melihat 1000 kebaikan, bahkan melupakan kebaikan lainnya. Atta kemudian membuat postingan lagi. Why always me? Mengapa selalu saya yang kena? Pamer, nyenggol istri saya? Atta memberitahu kalau konten dia bukan hanya pamer kemewahan tapi banyak yang menurutnya positif dan berkualitas. Tapi kenapa yang di highlight hanya yang pamer? Istrinya menggunakan tas Hermes seharga 235 juta rupiah dibilang pamer padahal banyak yang menggunakan tas tersebut. Menurut Atta, semua barang yang pernah dia pamerkan beberapa ada yang endorse, ada juga yang hadiah dari orang terkasih. Menurut Atta, bagus buruk sebuah konten bukan kamu hakimnya. Hanya karena jago berbicara, jago podcast, semuanya positif dan konten lain tidak baik. Atta mengeluh kalau waktu susah dia dicaci maki, direndahkan, tapi waktu diberikan rezeki dicari-cari masalah. Sekarang Atta mau fokus hidup bahagia sama istri, kerja dan hidup halal. Semoga segera punya baby katanya. Hal ini juga dibahas di channel Om Deddy Corbuzier. Menurut Om Deddy, Pak Ade dan para artis tidak salah. Yang salah adalah penontonnya yang menyukai tontonan pameran kemewahan. Pangsa pasarnya ada. Penonton suka menonton artis pamer kemewahan dan kekayaan. View-nya jutaan. Jadi Deddy menyalahkan sistem pendidikan Indonesia yang masih tertinggal jauh. Sehingga penonton lebih menyukai tontonan seperti ini yang menurutnya tidak ada manfaatnya seperti pamer kekayaan daripada konten edukasi. Jawaban Om Deddy ini dibalas lagi oleh Pak Ade. Kalau Om Deddy sendiri bisa tetap sukses di YouTube walaupun tanpa konten pamer. Jadi dia tidak setuju jika harus memaklumi konten pamer kemewahan. Jadi sebenarnya mengapa sih para artis kok suka membuat konten pamer kemewahan? Ya gue setuju sama Om Deddy karena yang menonton konten pamer kemewahan itu rame. Bahkan Atta pernah bilang dulu video dia yang booming banget untuk pertama kalinya saat itu adalah video yang mereview mobil mewah. Jadi konten pamer kemewahan adalah salah satu cara mudah formula untuk mendapatkan view dan subscriber. Simpelnya gini deh. Penonton mau nonton review hotel yang per malamnya 100 juta rupiah misalnya. Itu karena kalian penasaran kan dengan isi dalamnya seperti apa? Kalian pengen lihat, gua juga pengen lihat. Pengen tahu seperti apa sih hotel super mewah? Karena penonton mayoritas nggak sanggup untuk membayar hotel semahal itu. Gua sendiri juga kadang suka nonton review mobil harganya miliaran rupiah. Gua tahu gua nggak sanggup beli. Tapi gue tetap nonton karena gue penasaran seperti apa sih kualitas dan dalamnya mobil seharga miliaran rupiah. Karena itu ibaratnya kita tuh dikasih mimpi kali ya. Aduh seandainya gue seperti dia, aduh seandainya gue bisa punya mobil ini. Nah seperti itulah kira-kira. Bukan hanya di YouTube, di TikTok juga sudah banyak yang berhasil menggunakan formula pamer kemewahan. Contoh aja Siska Kol dengan konten makanan mewah. Indra Kesuma, hashtag wah murah banget. Dan Denis Caryasta. Mereka semua berhasil dengan konten mewah. Mungkin kalau tanpa elemen kemewahan videonya akan menjadi biasa aja dan gagal viral. Penontonnya tidak akan sebanyak itu dan tentunya tidak akan terkenal sekarang. Dengan penonton banyak dan terkenal tentunya mereka akan mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jadi bisa dibilang pamer kemewahan adalah salah satu formula untuk cepat sukses di sosial media. Karena penonton memang menyukainya, pasarnya di sana. Alasan berikutnya karena pada dasarnya orang memang suka pamer ya. Sebagian orang lah sharing kebahagiaan karena mendapatkan barang yang dia sukai atau mencapai sesuatu. Atta Halilintar juga pernah diwawancara salah satu alasannya pamer barang-barang yang dia beli adalah karena dia bahagia bisa mendapatkan barang itu dengan kerja kerasnya.
Jadi dia ingin membagikan kebahagiaan dan kebanggaan tersebut kepada penontonnya. Sebenarnya bukan hanya para artis yang suka pamer, di sekitar kita pun banyak orang yang memang suka pamer. Contohnya adalah gue dulu pernah jualan smartphone Apple, dan karena lagi kosong barang, gue meminta pembeli menunggu. Tapi pembeli ngomongnya begini, "Wah mas, saya butuh cepet nih, soalnya saya mau buat pamer di kampung. Saat pulang kampung saya mau pamer," katanya gitu. Ya gue geleng-geleng kepala juga sih dengernya. Karena memang banyak yang memanfaatkan saat pulang kampung untuk pamer kesuksesan. Dan pamer barang mewah kepada saudara dan teman. Jadi ajang silaturahmi bisa berubah jadi ajang pamer. Manusia ingin dihargai, ingin dipuji. Makanya dalam teori Maslow ada yang namanya kebutuhan penghargaan alias esteem needs. Buat sebagian orang, penghargaan didapatkan dengan cara pamer yang diharapkan meningkatkan reputasi mereka di mata publik. Orang itu senang kalau diomongin begini, "Wah, hebat ya lu, udah sukses sekarang." Ada kebanggaan tersendiri dan tentunya yang pamer mengharapkan perkataan itu atau dipandang seperti itu. Yang menjadi masalah adalah, seperti kata Pak Ade Armando, apakah pamer kemewahan itu akan mempertajam kesenjangan sosial? Tentunya tiap penonton menerima konten seperti itu dengan respon yang berbeda-beda. Mungkin ada yang kesal dan membandingkan dengan dirinya sendiri yang belum sukses. Ada juga yang menganggapnya motivasi, ada juga yang biasa saja menganggapnya konten hiburan. Nah kalau gue pribadi sih, gue menganggap konten Atta itu biasa saja, nggak mikir kemana-mana. Karena itulah sudut pandang dan persepsi setiap orang itu berbeda. Tapi gue nggak bisa menjadikan konten pamer itu motivasi. Karena agak bingung juga, gaya hidup hedon bisa jadi motivasi. Bahayanya memang itu akan membuat masyarakat jadi konsumtif dan menjadikan barang mewah dan gaya hidup hedon tolak ukur kesuksesan dan keren-kerenan. Kalau lu mampu sih it's okay, tapi kalau lu nggak mampu tapi ikut-ikutan bergaya seperti influencer yang suka pamer kan berabe juga. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Komen, like, share, dan subscribe channel gua. YouTuber Kepo, always positive thinking. Ciao.